Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-186 bertepatan dengan bab ke-879. Sewaktu semua orang sedang menikmati makanan mewah seharga 200.000 yuan, Jichen pergi ke kasir dan berkata kepada pelayan di kasir, "Halo, aku adalah pelanggan meja nomor 03 di lobi. Tolong bukakan setruk untukku." Pelayan segera bertanya dengan hormat, "Halo tuan, apakah meja yang menghabiskan 200.000 yuan itu?" "Benar," Jichen mengangguk. Pelayan bertanya lagi, "Stroke ini untuk perusahaan atau untuk pribadi?" Jichen berkata, "Pribadi." "Baik, siapa nama Anda?" "Nama saya Jichen." Pelayan segera mengoperasikan komputer, kemudian mencetak stroke. Kemudian terdengar suara mesin cetak sebuah stroke atas nama Jichen dan nilai total 200.000 cek dicetak keluar. Jichen mengambil stroke itu, kemudian melihatnya. Setelah dia memeriksa stroke ini, tidak ada masalah. Dia berterima kasih kepada pelayan lalu berpaling dan pergi. "Janming, kamu pasti tidak menyangka kalau aku bertindak lebih dahulu, bukan?" Setelah itu dia kembali makan bersama semua orang. Socuran yang berada di samping bertanya pelan, "Ichen, kamu katakan sejujurnya padaku. Apakah kamu sedang merencanakan sesuatu?" Ichen berkata, "Tidak, aku adalah orang yang baik. Apakah aku akan merencanakan sesuatu?" Ichen Socuran bertanya pelan, "Aku selalu merasa kalau makanan ini untuk mengerjai Jiang Ming." Yichen mengangguk dan berkata sambil tertawa, "Baik istriku, kamu benar." Socuran tertawa dan mengangguk. "Orang ini sangat menyebalkan. Aku mendukungmu." Yichen tertawa, "Kamu benar-benar istriku yang baik." Wajah Socuran terlihat merah dan merasa sangat malu. Setelah selesai minum, Jianming berdiri dengan pusing dan berkata, "Aku pergi ke kamar mandi dulu, kalian teruskan minum. Minum yang banyak, jangan sisakan. Anggur mau tai itu sampanye itu harga 20.000 sebotol." Jika Zhao Ye melihatnya, dia segera berdiri dan berkata, "Kak Ming, aku akan memapahmu ke kamar mandi." Dia berkata dan sudah memapah Jiang Ming. Jiang Ming melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Aku baru minum sedikit." Zhao Ye berkata, "Aku tetap akan pergi denganmu." Mereka berdua dalam perjalanan ke kamar mandi. Zhao Ye tersenyum dan berkata, "Kak, aku telah mengunduh beberapa aplikasi pinjaman online yang kamu katakan kepadaku. BP Hotel ini bukan hanya tidak ada kata sandi, tapi juga sangat cepat. Jauh lebih cepat dari internet jelek asrama perusahaanku. Aku merasa mendapatkan keuntungan besar." Janming melihatnya dengan jijik. Dia berkata dalam hati, "Zhao Ye ini bahkan lebih baik, lebih tidak tahu malu dibandingkan dirinya dalam hal mengambil keuntungannya. Dia lebih miskin beberapa kali lipat darinya. Namun justru karena dia begitu suka mengambil keuntungan, maka dirinya ada kesempatan untuk menjebaknya." Jadi dia berkata kepada Zhao Ye, "Begini saja, kamu daftarkan dirimu dalam semua aplikasi ini, kemudian mulai meminjam dari mereka. Kamu langsung pinjam yang jumlahnya paling tinggi. Pinjam sebanyak mungkin. Langsung kirimkan uangnya ke rekeningku. Setelah kamu berhasil meminjamkannya, aku akan langsung memasukkan ke reksadana untukmu. Aku akan mengirimkan keuntungan dan modal ke kartumu setelah 1 minggu." Zhao Ye segera mengangguk dan berkata dengan hormat, "Kak Ming, baik sekali. Aku sangat beruntung karena kenal dengan teman seperti dirimu. Sepertinya masalah pernikahanku sudah ada harapan kalau aku ikut denganmu." Jiang Ming berkata,
Cepat siapkan uangnya, aku akan segera buatkan satu reksadana baru. Jika kamu tidak segera memberikan uangnya, kamu mungkin tidak bisa mengejar keuntungannya. Kamu jangan menyalahkan aku kelak." Jang Jiaoye segera berkata, "Kak Ming, aku sudah melihatnya di aplikasi. Mereka meminta untuk mengunggah sebagian depan dan belakang KTP. KTP-ku ada di asrama. Kamu tenang saja, aku pasti akan upload KTP begitu aku kembali dan aku bisa segera melakukan pinjaman." Baik, Jiang Ming mengangguk lalu berkata, "Kamu harus segera melakukannya. Kamu jangan menunda kesempatan baik. Aku akan memberikan petunjuk cara menghasilkan uang." Jiang Joye sangat bersemangat sampai bergetar ketika dia mendengarnya, sehingga air kencing mengenai tangannya, tapi dia tidak peduli dan segera menyekanya di celana. Dia melihat ke arah Jiang Ming. "Kak Ming, petunjuk apa? Mohon beritahu padaku." Jiang Ming berkata, Sangat mudah. Jika kamu bisa mengumpulkan 600.000 untukku, maka aku bisa membantumu menghasilkan 600.000 untukmu dalam 1 minggu. Kalau kamu bisa meminjam 1 juta, maka aku bisa mendapatkan keuntungan 1 juta untukmu. Sewaktu kamu pinjam sebanyak 1 juta, kamu bisa janjikan bunga 200.000 kepada orang lain. Orang lain pasti akan sangat tertarik. Jika begitu, kamu bisa mendapatkan keuntungan bersih 800.000 yuan. Bukankah ini sangat bagus? Pada saat itu, jangankan uang 300.000 untuk mas kawin, kamu bahkan punya uang untuk membayar muka apartemen dengan 3 kamar tidur. Zhao Jiaoye semakin semangat mendengarnya, tapi dia tidak tahu harus pergi meminjam uang sebanyak itu dari mana. Karena dirinya adalah anak yatim dan tidak punya kerabat siapa yang akan bersedia meminjamkan uang sebanyak itu padanya. Jiang Ming melihatnya sedang khawatir dan tahu kalau dirinya pasti sedang memikirkan masalah ini. Jadi dia sengaja memberikan ide, "Sebenarnya kamu bisa pergi mencari pacarmu. Beritahu pacarmu kalau kamu bisa mendapatkan informasi orang dalam. Selama bisa menginvestasikan 1 juta, maka akan mendapatkan keuntungan 200.000 dalam seminggu. Minta dia tanyakan kepada ibunya, yaitu calon mertuamu, apakah mereka berminat. Jika calon mertuamu berminat, dia bukan hanya akan memberikan 1 juta untukmu, tapi dia akan memujimu sebagai menantu hebat sewaktu dia mendapatkan keuntungan 200.000. Dengan begini kamu bukan hanya akan mendapatkan 800.000 keuntungan bersih, tapi juga bisa mendapatkan kesan baik dari calon mertuamu. Sekali dayung dua pulau terlewati." Zhao Ye langsung senang ketika mendengarnya. Calon mertuanya terus meremehkannya. Akhirnya dia ada kesempatan untuk pamer sekarang. Maka dia segera berkata, "Kami tenang saja, aku akan menelepon pacarku setelah aku pulang nanti." Jiang Ming mengangguk lalu menarik resleting. Dia bahkan tidak mencuci tangannya. Dia berkata kepada Zhao Ye, "Aku ke kasir dulu, kamu kembali dulu." Zhao Ye juga tidak mencuci tangan. Dia segera mengejarnya dan bertanya dengan penuh perhatian, "Kenapa Kakak Ming ke kasir? Bukankah sudah membayar tagihan tadi?" Jiang Ming berkata tidak sabar, "Aku ada urusan, kamu kembali saja dulu, tidak perlu pedulikan aku." Zhao Jaya segera mengangguk dan berkata dengan hormat, "Baiklah, Kak Ming, aku kembali dulu. Sampainya itu enak sekali, aku masih belum cukup minum, hehehe." Jiang Ming tertawa. Dia berkata dalam hati, "Kamu sangat menyedihkan, si miskin. Kamu adalah si miskin yang tidak pernah merasa cukup mengambil keuntungan. Tapi dia suka si miskin yang tidak punya otak ini. Orang seperti ini tidak sulit ditipu." Mereka segera keluar dari kamar mandi. Jiang Ming berjalan ke kasir sambil bersenandung. Setelah tiba di kasir, dia mengulurkan kartu namanya kepada kasir dan berkata, "Bukankah bukankah struk untuk meja nomor 03 di lobi yang menghabiskan 200.000? Nama struk adalah nama perusahaan di kartu nama ini." Pelayan segera berkata, "Maaf tuan, ada seorang tuan yang telah minta struk di meja kalian tadi." "Apa?" Jiang Ming merasa pusing kemudian bertanya, "Siapa orang itu?" Pelayan berkata, "Tuan yang bermargaji, namanya Yi Chen. Seharusnya dia bersama dengan Anda, bukan?" "Sial!" Jiang Ming langsung meledak ketika dia mendengar ini. Yi Chen telah mengambil setruk meja itu, maka dirinya tidak bisa minta ganti dari perusahaannya. Bukankah itu berarti dirinya bukan hanya tidak mendapat untung tapi juga rugi 100.000 yuan? Ketika memikirkan ini, dia berteriak marah, "Bajingan Yi Chen lagi! Struk adalah satu-satunya bukti
penggantian. Karena itulah Jiang Ming sangat marah setelah dia mendengar Yi Chen telah mengambil struknya. Dirinya menunggu struk ini untuk minta ganti perusahaan. Jika Yi Chen tidak menyerahkan struk itu, ini artinya dia bukan hanya tidak menghasilkan uang tapi juga rugi 100.000. Bukankah ini artinya sudah jatuh tapi tertimpa tangga lagi? Ketika memikirkan ini, dia kembali ke meja makan dengan emosi. Dia bertanya begitu melihat Yi Chen. Yi Chen, apakah kamu pergi mencuri struk di kasir tadi? Cepat berikan struk padaku. Yi Chen berkata dengan datar. Kita berdua yang patungan membayar makanan ini. Memangnya kenapa aku meminta struk? Aku mengeluarkan 100.000. Apakah kamu sudah lupa? Kamu, Jiang Ming jadi tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat dia berkata dengan emosi. Kamu tidak bekerja juga, tidak punya perusahaan, buat apa kamu membuka struk? Yi Chen berkata sambil tersenyum. Apakah kamu tahu kalau banyak restoran yang tidak membuka struk? Kalau tidak membuka struk, negara tidak tahu berapa banyak uang yang mereka hasilkan sehingga mereka tidak perlu membayar pajak kepada negara. Setelah itu Yi Chen melihat sekeliling dan berkata kepada semua orang, tapi kita sebagai warga negara yang taat pajak, kita wajib membayar pajak sesuai hukum. Kita wajib mengawasi hotel, benar tidak? Semua orang mengangguk satu persatu. Li Xiaopen berkata, restoran sangat curang sekarang. Jika kamu tidak membuka struk, maka mereka tidak akan lapor pajak. Maka kita harus meminta mereka membuka struk supaya dia membayar pajak ke kas negara. Zhou Hao juga setuju. Restoran sangat menguntungkan. Mereka sudah mendapat banyak untung tapi masih menghindari pajak. Zhou Jiaoye yang ada di samping tertawa dan berkata, kamu bisa katakan kepada pihak restoran jika tidak membuka struk, maka minta mereka berikan sedikit diskon kepada kalian atau memberikan minuman kepada kalian. Kalau biasanya aku pergi makan di restoran dan mereka tidak membuka struk, maka aku akan meminta Coca-Cola kepada mereka. Pokoknya aku tidak bisa rugi. Chen tertawa. Jauh-jauh ye, jauh-jauh ye. Kamu memang pintar. Aku harus belajar lebih banyak denganmu. Jojo Ye berpikir Chen mengujinya. Dia mendengus dan berkata, aku beritahu kamu, ini adalah kebijaksanaan hidup. Jiang Ming berkata kepada Yi Chen dengan dingin, jangan katakan yang tidak berguna. Struk tidak berguna untukmu. Berikan padaku. Buat apa? Yi Chen mendengus dingin dan bertanya, struk tidak ada gunanya untukku. Apakah struk ini ada gunanya untukmu? Kita keluar makan bersama, apakah kamu mau meminta ganti rugi dari perusahaan? Pikiran Jingming tiba-tiba bisa ditebak oleh Yi Chen, maka dia terlihat panik dan berkata, kamu jangan omong kosong, apa yang aku pikirkan sama denganmu? Aku meminta struk supaya restoran membayar pajak. Yi Chen mengangguk, dia mengacungkan jempolnya dan berkata, tidak diduga, Jingming juga warga negara yang bertanggung jawab. Bagus, aku acungkan jempol untukmu. Setelah itu dia mengeluarkan struk dari sakunya dan berkata, struk ini memakai namaku. Ini artinya struk ini tidak bisa diganti. Tapi selama sudah membuka struk, maka restoran pasti akan membayar pajak. Jadi Janming, kamu jangan khawatir, mereka pasti akan membayar pajak untuk makanan sebanyak 200.000 ini. Tidak akan kurang 1 sen pun. Janming panik, dia bertanya, siapa yang meminta kamu membuka struk pakai namamu? Struk telah dibuka atas nama pribadi. Meskipun dia mengambil struk ini, dia juga tidak bisa minta ganti rugi. Janming hampir meledak ketika dia memikirkan ini. Yi Chen berkata sambil tertawa, kamu tidak mengatakan kalau tidak boleh membuka struk. Selain itu, aku juga sudah bilang kalau kita masing-masing membayar setengah makanan ini. Setiap orang berhak meminta struk. Dengan kata lain, Yi Chen berkata dengan ekspresi royal, begini saja, kita berdua tidak perlu mempermasalahkan siapa yang membuka struk lagi. Ini masalah kecil. Lagi pula, kita mentraktir semua orang makan, kita bukan meminta ganti rugi dari perusahaan. Aku akan merobek struk ini di depan semua orang. Kita berdua tidak memerlukannya. Bisa kan? Sebelum menunggu Janming beraksi, Yi Chen segera merobek di depan semua orang. Melihat Yi Chen merobek struk itu, hati Janming segera berdarah. Gawat, dia sudah menghilangkan uang 100.000. Pada awalnya dia ingin mendapatkan 100.000 tapi malah kehilangan 100.000. Makanan ini benar-benar membuatnya rugi besar. Jaming bahkan merasa ingin mati. Hidupnya cukup baik sebelumnya. Dia membeli Mercedes-Benz baru dan cukup bergaya. Tapi setelah bertemu dengan Yi Chen hari ini semuanya langsung hancur. Jadi dia sangat
sangat ingin menikam Yi Chen untuk menghilangkan kebenciannya. Pada saat ini Yi Chen bermaksud memancing emosinya lagi. Jadi dia sengaja menuang segelas champagne dan memberikannya kepadanya. Dia berkata sambil tersenyum, "Sini saudara Jiang Ming, aku bersulang untukmu." Yang Ming berkata dengan emosi, "Aku tidak ingin minum denganmu." Yi Chen berkata, "Jangan marah, kamu membeli anggur ini akan sia-sia jika tidak meminumnya." Ketika Jin Ming mendengar ini, seluruh tubuhnya menggigil karena marah. Benar apa yang dikatakan Yi Chen, dia membeli uang ini dengan uangnya sendiri. Dia menghabiskan uang 100.000 untuk ini. Kapan dia pernah menghabiskan begitu banyak uang untuk sekali makan selama hidup ini? Makanan ini benar-benar membuatnya bangkrut. Ketika memikirkan ini, Jiang Ming mengambil anggur itu penuh air mata. Dia merasa marah dan langsung meminumnya sampai habis. Dia membeli dengan uangnya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri kalau dia harus minum lebih banyak. Jika tidak, maka akan menguntungkan orang lain. Namun ada masalah lebih besar di hadapannya, yaitu bagaimana dia harus menghasilkan uang. Kalau Zhao Jiaye mendengar kata-katanya dan meminjam uang untuk semua aplikasi itu, maka dia mungkin bisa mendapatkan 4 atau 500.000 ditambah uang simpanan dirinya sebanyak 100.000 lebih, maka seharusnya tidak masalah untuk mendapatkan 600.000. Jika Ming tidak yakin, Jiang Ming tidak yakin apakah dia bisa menipu calon ibu mertuanya atau tidak. Sekarang dirinya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Semoga Zhao Jiaye bisa memberikan uang padanya. Setelah Yi Chen membuat Jiang Ming menderita kerugian, dia malas mempedulikan orang ini lagi. Seharusnya dia akan merasa hatinya sakit untuk waktu yang lama setelah menghabiskan uang 100.000 untuk makan hari ini. Dia seharusnya tidak akan berani sembarangan pura-pura di depan orang lagi kelak. Ketika dia memikirkan keadaan panti asuhan sebelumnya, dia bertanya kepada Bibi Li, "Bibi Li, bagaimana kondisi panti asuhan sekarang?" Bibi Li terlihat sedih ketika mengungkit masalah ini. Dia menghela nafas dan berkata, "Kondisinya tidak begitu baik. Masalahnya adalah anak-anak semakin banyak sehingga tekanan keuangan semakin meningkat." Setelah itu dia menghela napas lagi. Beberapa waktu yang lalu polisi Jinling mengungkapkannya bahwa kasus perdagangan anak dan menyelamatkan anak-anak yang diculik, banyak anak yang dititipkan di panti asuhan kita karena banyak orang tua yang tidak bisa ditemukan untuk sementara waktu, sehingga tekanan tiba-tiba meningkat banyak, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Membantu menyelamatkan anak-anak yang diculik adalah tugas dan kewajiban kita. Hanya saja harga susu bubuk anak-anak sangat mahal. Staf panti asuhan telah mengumpulkan beberapa ribu yuan yang bisa dipakai untuk sementara waktu. Memohon dana sedang diajukan. Hati Chen merasa sedih ketika dia memikirkan anak-anak di panti asuhan sore tadi. Anak-anak ini diculik dan dijual. Keadaan mereka lebih menyedihkan daripada anak yatim. Maka dia berencana memberikan sejumlah uang untuk panti asuhan dulu untuk menangani masalah anak-anak ini. Jadi dia langsung berkata kepada Bibi Li, "Bibi Li, kita harus memikirkan anak-anak di panti asuhan. Begini saja, aku akan menyumbangkan 1 juta." Begitu kata ini keluar, semua orang kaget. 1 juta? Bagi teman-teman panti asuhan ini merupakan nilai yang luar biasa. Pada saat ini Yi Chen melihat Jiang Ming yang matanya melotot. Dia berkata, "Jiang Ming, kamu hidup dengan baik sekarang. Kamu punya Mercedes-Benz juga, Tom. Kamu jangan lupa kalau kamu dibesarkan di panti asuhan, apakah kamu tidak memberikan uang untuk panti asuhan?" Tentu saja, Chen Ming tidak percaya kalau Yi Chen bisa menyumbangkan 1 juta. Dia mencibir, "Yi Chen, kamu membual setinggi langit, masih mengatakan akan menyumbangkan sebanyak 1 juta untuk panti asuhan. Dasar tukang bohong, apakah kamu bisa memberikan 1 juta?" Yi Chen berkata dengan datar, "Karena aku telah mengatakannya, maka pasti akan terwujud. Aku tidak akan seperti dirimu yang sengaja melarikan diri dengan membuat kecelakaan." Jiang Ming tahu kalau Yi Chen sengaja menyindir dirinya. Dia sangat marah ketika mengungkit masalah tabrakan. Jika tahu akan seperti ini, dirinya tidak akan memakai trik ini. Dia lebih baik menyumbangkan mobilnya daripada sekarang, bukan? Lihat dirinya sekarang, bukankah kerugiannya sangat besar? Tapi dia tetap tidak percaya kalau Yi Chen bisa mengeluarkan uang sebanyak 1 juta. Jadi dia mencibir dan berkata, "Kamu jangan berpikir aku tidak tahu dengan dirimu. Kamu hanya seorang menantu yang tinggal di keluarga istri. Dari mana kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Pergi merampok bank." Cheng Xiang yang ada di sana juga ikut berkata, "Yi Chen, kamu tidak perlu pura-pura lagi. Kamu jangan sampai membuat dirimu bangkrut demi pamer, pada akhirnya menyusahkan kami semua." Yi Chen berkata dengan datar,
kamu tidak perlu peduli aku merampok bank atau tidak. Pokoknya aku bisa memberikan uang 1 juta. Tapi bagaimana denganmu? Kalau aku bisa menyumbang 1 juta, kamu bisa menyumbang berapa banyak? Jiang Ming menyindirnya. Kalau kamu bisa menyumbang 1 juta, maka aku bisa menyumbang 10 juta. Siapa yang tidak bisa membual? Apakah hanya kamu yang punya mulut? Cuma orang yang ada di sana tertawa, karena mereka semua merasa Yi Chen hanya membual saja. Orang-orang akan percaya jika mengatakan Yi Chen akan menyumbang sebanyak beberapa 80 sampai 100 ribu, karena setidaknya istrinya punya mobil BMW. Seharusnya keluarganya tidak kekurangan uang ini. Tapi kalau mengatakan akan menyumbang 1 juta, maka tidak masuk akal. Tidak mungkin akan cukup meskipun harus menjual BMW itu. Di antara orang-orang ini, orang yang benar-benar percaya kepada Yi Chen hanya Bibi Li Xiaopen dan juga istrinya. Bibi Li dan Li Xiaopen tahu dengan sikap Yi Chen. Jika dia tidak ada kemampuan, maka dia tidak akan mengatakannya. Sedangkan Xiao Churan sudah biasa. Yi Chen biasanya bisa menghasilkan uang sebanyak lebih dari 2 juta sekali membantu melihat Feng Shui untuk orang lain. Cukup mudah baginya kalau akan menyumbangkan 1 juta untuk panti asuhan. Tapi dia bertanya kepada Yi Chen dengan berbisik, "Yi Chen, apakah kamu diam-diam membantu melihat Feng Shui untuk orang lain?" Yi Chen mengangguk. Dia berkata sambil tersenyum, "Itu adalah putra Bibi Han, Paul. Bukankah dia memindahkan firma hukum ke Jinling? Dia memintaku membantunya melihat Feng Shui dan aku membantunya." Cucuran berkata dengan canggung, "Kamu bahkan menipu orang yang kamu kenal. Apakah itu pantas? Mana mungkin bisa disebut bohong?" Yi Chen berkata dengan serius. Dia melakukan dengan senang hati. Cucuran tidak berdaya dan bertanya, "Kamu minta berapa padanya?" Yi Chen tertawa, 1 juta. Cucuran mengelus keningnya. "Kenapa kamu tertawa? Kamu bahkan minta sebanyak itu kepada orang yang dikenal." Sebenarnya Cucuran tidak tahu kalau Paul total memberikan 10 juta kepada Yi Chen. Namun dia memberikan 10 juta dalam 2 kali pembayaran. Dia pertama kali memberikan cek sebanyak 1 juta, kemudian memberikan lagi cek sebesar 9 juta. Pada awalnya Yi Chen berpikir akan memberikan 10 juta kepada panti asuhan. Dia tidak masalah. Wow, sangat luar biasa sekali guys ceritanya, membuat kita sangat penasaran untuk bisa mengetahui cerita kelanjutannya. Tapi sepertinya di part ini, di video ini cukup di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Tapi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.